apa sih yang membuat dia menjadi lebih super? Kok bisa disebutkan super flu? Berarti kan pemikirannya bahkan kayak, super sekali flu ini. Jangan-jangan nanti bisa kembali lagi ke masa COVID dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi Sobat Intan di podcast Mas SRD, podcast Kesehatan Masyarakat Saradan. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber dari Puskesmas Saradan sendiri. Ya, tapi sebelumnya untuk membawakan topik yang sangat super ini. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan saya Dr. Fadel, dokter internship yang kebetulan sedang bertugas di sini. Dan narasumber saya pada hari ini, boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, halo Sobat Intan, saya Titi Nur Cahyati, Korean ISPA di Puskesmas Saradan. Nah, di Korean ISPA sudah berapa tahun ini? Sudah cukup lama dokter. Sudah ganti presiden 2 kali ini. Ganti presiden 2 kali loh, super sekali untuk membahas pada hari ini. Topiknya adalah tentang super flu. Nah, membahas soal super flu ini ya. Kira-kira apa sih yang membuat dia menjadi lebih super? Kok bisa disebutkan super flu? Berarti kan pemikirannya bahkan kayak, super sekali flu ini. Jangan-jangan nanti bisa kembali lagi ke masa COVID dulu. Gimana? Sesuper apa? Mari kita bahas sedikit tentang si super flu ini. Teman-teman, influenza sendiri dokter ya, kan sering kita sudah ketahui bahwa influenza dibagi menjadi 3. Ada varian A, varian B, varian C, di mana varian A dan varian B ini yang paling sering menimbulkan gejala di masyarakat, terjadi sporadis, musiman, dan menyebar. Sedangkan varian C itu tidak terlalu menimbulkan dampak, tidak terlalu merugikan dan tidak terlalu terasa. Dan varian A inilah yang pada akhirnya bermutasi genomnya menjadi subclade K yang menimbulkan si super flu ini. Menimbulkan gejala yang lebih berat, kemudian penyebarannya jauh lebih cepat dan bisa menimbulkan komplikasi ke arah penyakit yang berbeda. Begitu dokter. Jadi dinamakan super ini disebabkan karena memang penyebarannya cepat dan gejalanya yang lebih super tentunya. Nah, terus biasanya nih timbul banyak pertanyaan. Super flu sebelumnya kan terjadi pandemi tahun 2019 sampai dengan 2020. COVID itu ya. Pandemi COVID. Kira-kira bakal kembali ke masa seperti COVID-19 dengan adanya super flu ini? Atau tidak? Semoga tidak. Bismillah, hanya semoga saja, tidak ya. Gimana? Sekali. Hanya saja karena organ yang diserang itu sama, yaitu di organ pernafasan. Jenis penyakit ini sama sebenarnya. Sama-sama berasal dari influenza. Yang mana berasal dari varian A itu H1N1 yang untuk super flu ini berubah menjadi H3N2. Sedangkan kalau COVID itu secara keganasan berbeda dokter. Secara keganasan berbeda, sangat berbahaya, potensial menimbulkan kematian dengan cepat. Sedangkan super flu ini berbeda. Tetap berada di varian A, influenza, tetapi dengan tingkat keganasan, dengan tingkat keluhan yang lebih terasa, batuknya lebih terasa, lebih bisa menimbulkan sesak, kemudian demamnya lebih tinggi. Kalau kita influenza biasanya panasnya ini antara subfebris ke febris. Jadi kalau masyarakat menyebutnya meriang gitu dokter ya. Jadi badannya terasa lebih demam tapi tidak sampai demam tinggi gitu 37, 38 gitu. Sedangkan pada super flu ini bisa sampai 38 sampai 39. 38 sampai 39. Jadi panasnya demamnya lebih tinggi. Kemudian menyebarnya juga lebih cepat. Lebih cepat dibandingkan influenza biasa, tetapi tetap berbeda dengan COVID karena kalau COVID itu tingkat keganasannya kita sudah tahu sendiri dari berbagai varian yang ada gitu dokter. Oke. Nah terus nih super flu, kalau misalnya nih ada masyarakat, tadi itu saya dapat pertanyaan waktu di pelayanan. Ada masyarakat yang pagi-pagi itu sering banget batuk, pilek, terutama sedang kondisi yang dingin dan hujan terus ini ya. Gitu dokter ya. Jadi dia sering bercerita pagi itu sering batuk, pilek, dia mulai curiga. Jangan-jangan saya super flu ini. Kira-kira kalau misalnya dari saya kan otomatis mendiagnosanya dengan sebuah alergi dikarenakan dia nggak ada demam. Betul. Nah, terus gimana nih kalau misalkan ada pasien-pasien yang dengan alergi ini? Kira-kira apakah dia lebih rentan? Apakah dia lebih bisa disebut sebagai curigaan ke super flu? Gimana? Mari kita bahas sedikit bahwa
di dalam superflu dan COVID itu kita punya kelompok rawan, dokter, kelompok yang lebih rentan untuk mengalami superflu ini. Apa saja, siapa saja mereka? Yang pertama lansia. Jadi individu dengan usia lanjut memang daya tahannya lebih rendah sehingga lebih rawan untuk mengalami. Kemudian balita usia di bawah 5 tahun, kemudian ibu hamil dan individu yang punya penyakit komorbid atau penyakit imunosupresif. Gitu. Jadi mereka memang lebih rawan ketika ada virus yang menyebar, mereka lebih rawan untuk terkena. Dan mungkin ketika terkena gejalanya bisa jadi lebih terasa lebih parah dibanding yang lain gitu. Terutama pasien-pasien yang kayak diabetes gitu ya berarti ya? Betul sekali, atau penyakit jantung atau mungkin penyakit autoimun misal yang seperti itu. Nah tadi nih menyebutkan soal penyakit jantung nih. Tadi kemarin sempat viral sebuah kasus berhubungan soal GERD ke penyakit jantung. Ini agak bahaya di pembahasannya nih. Tapi sebenarnya saya penasaran sebenarnya. Kira-kira superflu ini bisa nggak dia sampai mempengaruhi ke jantung gitu ya? Secara langsung tidak, dokter. Secara langsung Insya Allah tidak. Tetapi pada individu yang punya penyakit komorbid, ini penyakitnya bisa menjadi lebih parah memang. Jadi memang harus lebih waspada pada individu yang punya penyakit komorbid, terutama bila penyakitnya ini sudah lama dan menimbulkan gejala yang nyata. Jadi kalau misalnya orang dengan penyakit jantung sesak kena superflu bisa lebih sesak lagi ya. Betul sekali. Jantungnya bahkan lebih misalkan jantung bengkak gitu ya. Itu bisa lebih parah lagi. Jadi hampir sama seperti COVID gitu ya. Dia kayak seperti organ yang diserang sama, gitu, dokter. Organ yang diserang sama, tetapi tingkat keganasan, tingkat bahayanya, tingkat mortalitas kematiannya itu memang berbeda. Untuk sekarang masih sedang-sedang saja ya, insya Allah ya. Insya Allah di Indonesia sampai saat ini yang tercatat ada 62 pasien, dokter, yang sudah teridentifikasi sebagai superflu. Tetapi secara personal saya rasa ini puncak gunung es, dokter. Kenapa? Karena untuk bisa mengidentifikasi superflu itu kan diperlukan pemeriksaan lanjutan, semacam PCR, semacam begitu. Dan tidak semua fasilitas kesehatan mampu melakukan itu. Jadi ketika termasuk juga masyarakat sebenarnya tidak selalu menyadari ketika mereka terkena superflu ini bisa jadi dianggap flu biasa gitu. Karena memang superflu ini bisa sembuh sendiri dalam waktu 5 sampai 7 hari. Berarti kurang lebih disamakan seperti flu gitu biasa ya. Betul sekali. Tadi bahas soal pemeriksaan itu. Nah, pemeriksaannya berarti sudah ada. Soal tentang untuk superflu ini untuk memeriksa sebenarnya ada dokter. Sebenarnya ada pemeriksaan yang bisa untuk mengidentifikasi ini suplet K gitu ya. Itu PCR-nya bisa. Tetapi saat ini tidak semua fasilitas kesehatan mampu untuk melakukan itu atau perlu melakukan itu. Jadi untuk sekarang ini kita belum sampai di masa seperti COVID di mana kita batuk pilek sedikit harus langsung antigen. Belum sampai. Oke. Nah, terus nih untuk superflu sendiri, semisal kita sudah mulai terkena dari gejala-gejala tersebut, yang harus kita lakukan apa? Terus selanjutnya kalau misalkan kita terkena, kira-kira ada nggak obat yang untuk menyembuhkan? Nah, munculnya pertanyaan tadi nih, kira-kira ada antibiotik nggak buat si superflu ini? Kalau muncul gejala, yang harus segera dilakukan adalah segera ke petugas kesehatan, ke fasilitas kesehatan. Jangan hanya di rumah, karena ini bisa menyebar pada minimal 2-3 orang di sekeliling kita, di sekeliling si penderita itu. Kemudian kalau untuk antibiotik, superflu ini disebabkan oleh virus, seperti kita tahu ya, dokter ya. Virus ini adalah makhluk yang tidak hidup, artinya dia benda mati. Jadi dia tidak bisa dibunuh. Yang perlu kita berikan, yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan obat untuk meringankan atau menghilangkan gejala, gitu. Dan itu bisa diberikan di fasilitas kesehatan. Jadi yang kita lakukan otomatis tidak untuk membunuh virus itu secara langsung ya, seperti antibiotik pada bakteri gitu enggak ya? Tidak. Tapi meningkatkan gimana supaya imun kita. Apabila misalnya timbul komplikasi, dokter. Saya potong. Gimana? Kalau misalnya timbul komplikasi dari superflu ini berkembang ke arah pneumonia. Pneumonia ini infeksi tersendiri ya. Kita sudah tahu pneumonia seberapa infeksinya di paru-paru, maka pneumonia membutuhkan
antibiotik. Tetapi bukan superflu-nya, tapi komplikasi yang timbul sebagai lanjutan dari superflu. Jadi superflu-nya menginfeksi kita, ternyata ada koinfeksi dari bakteri lain itu bisa sangat bisa ya ternyata ya. Menginfeksi ke arah organ yang mungkin pada akhirnya nanti infeksinya meluas dan menimbulkan gejala lanjutannya lebih berat, maka antibiotik diperlukan. Oke, jadi antibiotik tidak diperlukan khusus buat superflu, tapi memang untuk koinfeksi yang lainnya. Selanjutnya nih ya, agak sedikit mungkin sensitif. Kira-kira superflu ini di cover nggak sih sama BPJS? Oh iya dong, itu seperti hanya influenza. BPJS mengcover itu. Silakan datang ke petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan apabila terasa ada gejala. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih, ini agak penting sedikit ya, kira-kira ada nggak vaksinnya sih buat superflu ini? Oke, untuk bayi sebenarnya setiap bayi yang saat ini mengikuti program imunisasi dasar lanjutan di puskesmas atau di posyandu itu sudah mendapatkan dokter. Ada vaksin namanya Pentabio yang di dalamnya sudah ada vaksin untuk influenza tersebut. Tetapi vaksin influenza tersebut mengcover varian A dan varian B secara general gitu. Sedangkan superflu ini adalah varian A yang sudah bermutasi, genomnya menjadi split K itu tadi, sehingga mungkin akurasi untuk perlindungannya sekitar 70-80%. Tidak 100% mengcover, betul. Jadi, termasuk imunisasi influenza lanjutan yang biasa diberikan pada balita. Oke, jadi influenza ini vaksinnya terutama untuk superflu ini kira-kira gratis atau berbayar nih? Oh, kalau yang untuk imunisasi dasar lanjutan gratis, silakan datang ke puskesmas. Kalau dasar lanjutannya, kalau buat kita orang dewasa gimana? Buat kita orang dewasa, kalau kita mau vaksin gitu? Kalau vaksin untuk orang dewasa ada di luar puskesmas, di luar puskesmas dan kemungkinan besar akan berbayar karena itu tidak di-cover oleh negara. Untuk sementara ya. Untuk sementara saat ini. Insya Allah tidak akan sampai perlu vaksin gitu ya. Semoga tidak. Oke, dari semua pertanyaan yang tadi sebenarnya yang paling penting adalah yang paling akhir ya. Kira-kira kita dari masyarakat apa yang harus kita lakukan? Dari tenaga kesehatan sendiri apa yang harus kita lakukan? Oke. Penting sekali bagi kita untuk mencegah supaya superflu ini tidak semakin menyebar di masyarakat. Betul, Dokter? Yang pertama seperti pada saat kita COVID dulu, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dari Kementerian Kesehatan yang sangat dianjurkan adalah cuci tangan pakai sabun, dan penggunaan masker, gitu ya. Kemudian untuk secara umum bayi usahakan dapat ASI eksklusif. Bayi dapat ASI eksklusif seperti kita tahu daya lebih bagus. Kemudian untuk anak stunting usahakan dapat penanganan yang tepat, jangan sampai anak stunting kemudian dibiarkan atau tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Dan individu dengan komorbid usahakan untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan banyak orang, terutama yang lingkungannya rentan. Ada banyak obat pilek di sekitarnya seperti itu. Dan untuk kita petugas kesehatan jangan lupa pakai APD. APD yang diperlukan. APD selalu diperlukan ya. Oke, mungkin karena waktunya sangat sempit ya, kita mungkin untuk akhir kira-kira intisari yang kita bisa ambil dari pembicaraan hari ini apa saja ya? Pesan untuk Sobat Intan semua. Yang pertama, tetap waspada, jangan sampai lengah. Superflu ada di sekitar kita, walaupun mungkin tidak terdeteksi, tetapi jangan panik. Jangan panik. Bila timbul gejala flu, segera ke petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan, dan jangan mengabaikan gejala. Jangan mengabaikan gejala. Tetaplah melakukan pencegahan, tetap waspada dengan lingkungan sekitar kita, tetapi jangan panik dan jangan gaduh, jangan menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekitar. Oke, jadi kita boleh waspada. Kita kalau misalkan ada sesuatu langsung ke petugas kesehatan, tapi kita tidak boleh sampai membuat panik, kegaduhan. Kayak kemarin, nanti malah maskernya ditumpuk-tumpuk. Oke, mungkin untuk saat ini podcast Mas SRD kita akhiri. Siap, dokter. Mungkin yang paling terakhir ada kata-kata dari narasumber kita. Kesehatan adalah investasi yang sangat bernilai harganya. Mari kita jaga bersama diri kita, lingkungan kita, juga Indonesia kita tercinta ini. Oke, kalau begitu mari kita tutup podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.